Itu namanya Om Farel. Bab 19. Season 2. Om Presdir terpikat gadis miskin. Bekal makanan semuanya sudah siap. Ini untuk Tuan Darwin, ini untuk Ansel, dan ini untuk Arsen. Betapa tidak sabarnya aku hari ini untuk bertemu dengannya. Ucap Dini di dapur. Bertemu dengan siapa? Tanya Bulia. Ibu. Kau mengejutkanku saja. Ucap Dini terkejut. Hah? Maafkan ibu yang bukan bermaksud untuk mengejutkanmu. Kata Bulia. Tidak apa bu, aku sendiri hanya sedang bercanda. Wajahmu terlihat bersinar dan juga bahagia hari ini. Ada apa, Hem? Aku tidak mungkin mengatakan akan bertemu dengan anakku Arsen dan menceritakan segalanya apa yang terjadi kemarin. Dia pasti akan semakin melarangku untuk dekat dengan putraku karena akan membawaku terseret pada keluarga itu, gumam Dini. Tidak ada bu, aku hanya senang karena bisa membuatkan bekal makanan untuk putraku. Jawab Dini. Oh, itulah sebabnya kau senang akibat bisa menghadirkan isi bekal makanan yang dihias menarik seperti ini, ya? Benar. Ansel sangat suka sekali dengan hiasan karakter yang ada di bekal makannya. Jawab Dini. Apa kau tidak sekalian membuatkan bekal makanan yang dihias seperti ini untuk Tuan Darwin? Kekeh Bulia. Mana mungkin, Bu. Tuan Darwin bukanlah anak kecil lagi. Kekehnya ikut tertawa. Bukan hanya seorang anak kecil yang menyukai bekal makanan menarik ini. Orang dewasa saja pasti akan terkagum dengan kemampuanmu. Puji Bulia. Ibu ini bisa saja. Aku hanya mencoba untuk menjadi seorang ibu yang baik untuk anakku saja. Kemampuanku tidak seberapa. Jawab Dini. Kau selalu saja merendah. Tapi, kotak makan ini ada 3, satu untuk Ansel dan juga Tuan Darwin. Satu lagi untuk siapa? Tanya Bulia. Itu untuk temannya Ansel. Ansel mengusulkan untuk membuatkan makanan yang dihias seperti dia untuk diberikan pada temannya itu. Jawab Dini. Oh, baguslah. Itu artinya makananmu itu memiliki peminat dari anak kecil. Wajar saja temannya sangat menyukai kotak bekal makanan Ansel, terdapat karakter di dalamnya, selain itu rasanya pun sangat enak dan selalu sehat. Aku harap putraku Arsen pun sangat menyukai makanan yang kubuatkan untuk dia. Gumam Dini sambil tersenyum-senyum kecil. Bulia pun bahagia melihat putrinya itu memiliki kehidupan yang lebih baik sekarang. Ia harap tidak ada badai yang menerjang kebahagiaannya kali ini. Apa ibu tahu jika Ansel sudah siap? Tanya Dini membungkus 2 kotak makanan ke dalam tasnya. Bahkan dia sudah menunggu di luar. Dia sendiri tidak sabar menaiki mobil yang akan dikendarai ibunya. Jawab Bulia. Akibat terlalu serius menghias makanan ini. Aku lupa waktu untuk segera mengantarkan Ansel. Tapi untung saja waktunya masih pagi dan tidak akan terlambat. Ucap Dini tergesa-gesa memasukkan kotak makan itu. Oh iya ibu. Jika Tuan Darwin sudah turun untuk berangkat bekerja, tolong berikan kotak makan siangnya ini padanya. Aku tidak bisa memberikan langsung karena harus segera mengantarkan Ansel. Kata Dini berpesan. Baiklah, kau tidak perlu khawatir. Segera antarkan Ansel dan jangan lupa untuk berhati-hati. Ujar Bulia. Baik ibu, aku pamit. Dini pun segera mengantarkan Ansel ke sekolah dengan mengendarai mobilnya sendiri. Ia berinisiatif untuk bisa mengendarai mobil agar tidak merepotkan Darwin dan menghemat uang transportasi. Berkat Darwin yang mengajarinya, tak butuh waktu lama Dini bisa mengendarai mobil dengan mahir. Di sisi lain, Arsen, apa kau sudah siap? Tanya Arya membuka pintu kamar Arsen tanpa mengetuk lebih dulu. Arsen yang sedang memasangkan dasinya pun terhenyak dan terpaksa melirik ke sumber suara.
Aku sedang memakai dasi. Jawab Arsen dingin. Kau sudah sarapan? Tanya Arya tidak seperti biasanya. Sudah. Hanya tinggal memasang dasi dan memakai sepatu. Aku akan segera berangkat. Jawabnya dingin lagi. Baguslah. Ayah akan mengantarkanmu ke sekolah. Ujarnya. Arsen pun menghentikan aktivitasnya dan melihat ayahnya dengan curiga. Apa kau benar ayahku? Tanya Arsen demikian. Kau kira orang yang sedang berdiri di sini siapa? Kakekmu. Ketus Arya. Aku hanya bingung kenapa ayah belum berangkat bekerja hari ini. Biasanya ayah selalu berangkat pagi ke perusahaan bahkan sebelum aku bangun. Dan sekarang mendadak ayah akan mengantarkanku ke sekolah. Apa yang salah dengan hal itu? Ayah yang lain sering mengantarkan putranya ke sekolah, bukan? Ujar Arya. Setiap hari sambil pergi ke perusahaan. Tidak seperti ayah yang tidak pernah mengantarkan anaknya. Sindir Arsen. Kau memang benar-benar putraku yang sangat mirip sekali sifatnya denganku. Kau adalah anak kecil dan perkataanmu pedas seperti orang dewasa. Sekarang jangan banyak bicara dan segera turun, ayah akan menunggu di mobil. Kata Arya sambil melenggang pergi. Arsen pun sebagai anaknya masih mematung melihat kepergian ayahnya itu. Dia melihat sisi lain dari Arya yang berbeda hari ini, entah apa yang sedang terjadi padanya hari ini yang akan mengantarkan dia ke sekolah. Bahkan ayahnya tidak pernah perhatian, bertanya, bahkan ia sendiri malas datang menghadiri acara yang diadakan oleh sekolah yang mengundang orang tua. Apa yang terjadi pada ayah hari ini? Mungkinkah ayah membuat perjanjian dengan bibinya Gino yang akan bertemu di sekolah? Duga Arsen demikian. Mengingat pertemuannya dengan bibi Gino yang ingin bertemu dengan ayahnya. Aku akan segera masuk ke kelas. Terima kasih sudah mengantarkan aku ke sekolah. Lain kali jika ayah melakukan ini karena tekanan dari nenek atau siapapun, tidak perlu terpaksa mengantarkan aku ke sekolah. Aku akan dijemput oleh Pak Ari saja nanti siang. Ujar Arsen yang telah sampai di depan gerbang sekolahnya dan turun dari mobil. Aku harap tidak datang terlambat. Aku yakin Dini akan datang mengantarkan temannya Arsen itu karena dia bersekolah di sini. Gumam Arya menelisik keadaan di luar yang banyak sekali siswa berdatangan dan diantarkan. Apa temanmu itu sudah datang? Tanya Arya ikut turun. Sudah kuduga orang dewasa selalu meremehkan anak kecil yang dianggap tidak tahu apa-apa. Ayah pasti sedang mencari bibinya Gino dengan melontarkan pertanyaan menjebak padaku. Sayangnya aku bukan anak kecil yang mudah dibohongi ayah. Lain kali jika ayah ingin bertemu dengan bibinya Gino tidak perlu sampai sekolah. Di sini berisi anak kecil dan ayah tidak pantas pacaran di depan mereka. Kata Arsen demikian. Arya pun menyipitkan matanya menatap Arsen seolah elang yang akan memburu anak ayam. Apa yang kau katakan tadi? Mengenal bibi temanmu saja tidak, kenapa kau bisa beranggapan demikian? Ayah hanya bertanya apakah temanmu yang bernama Ansel itu sudah datang. Tegas Arya. Arsen pun salah sangka dan terdiam sejenak. Kenapa ayah bertanya padaku? Ayah tahu jika aku baru saja datang. Dari mana aku bisa tahu jika Ansel sudah datang atau belum di sini? Jika sudah masuk ke dalam kelas, aku bisa saja menjawab pertanyaan ayah itu. Kata Ansel bersitegang. Terlibat pertengkaran kecil antara anak dan ayah itu. Sekiranya kau tahu di saat waktu menunjukkan pukul berapa temanmu selalu datang. Balas Arya bersikeras. Bagaimana aku bisa tahu dia datang pukul berapa? Sekolah saja tidak membiarkan siswanya untuk memakai jam tangan. Debat Arsen. Lain kali kau tidak perlu bersekolah di sini. Sekolah macam apa ini hanya memakai jam tangan saja tidak boleh. Bukan aku yang ingin sekolah di sini. Ayah sendiri yang mendaftarkan aku. Dan ayah sendiri yang marah-marah pada peraturan yang dibuat. Ketus Arsen. Cek.
Apa dia sering diantarkan oleh seorang wanita? Tanya Arya membuat Arsen kesal. Ya. Jawabnya malas, siapa wanita itu? Wanita itu adalah ibunya. Dia sering diantarkan ibunya setiap hari. Jawab Arsen. Jadi, kemarin benar pantas anak itu memanggil dia dengan ibu, gumam Arya. Memangnya ada keperluan apa, ayah? Tanya Arsen. Aku tidak mungkin mengatakan pada Arsen jika aku ingin bertemu dengan ibunya Ansel. Dia pasti akan bertanya atas hubungan apa, dan aku tidak mungkin menjawab pada Arsen jika sebenarnya dia adalah ibu kandungnya. Ini bukan waktu yang tepat untuk mengatakan segalanya. Anak kecil tidak perlu tahu urusan orang dewasa. Ketus Arya. Bab 20. Masih berada di sekolah Arsen. Arsen, panggil Gino yang baru datang dan menghampiri. Arsen hanya melirik tanpa menyapa kembali. Tetap seperti Arya Junior yang dingin dan diidolakan para wanita dewasa. Tuan Arya. Sapa bibi Gino yang sudah berada di hadapan Arya secara tiba-tiba dengan raut wajah berseri. Arya sampai terlonjak dari diamnya melihat seorang wanita yang berdiri di hadapannya dalam sekejap. Bibi, keberuntungan untuk Bibi hari ini karena dapat bertemu idola Bibi. Ujar Gino menimpal. Benar kan, ayah menggunakan nama Ansel hanya untuk mencari alasan. Buktinya Bibi Gino datang mengantarkan setelah sekian lama hanya untuk memenuhi perjanjian yang mereka buat. Urusan orang dewasa memang tak pernah selesai, celetuk Arsen dalam hatinya kesal. Iya benar, suatu kehormatan bagi saya dapat bertemu dengan Tuan Arya yang sangat tampan di sini. Akhirnya saya bisa bertemu dengan Anda juga. Ucap bibinya Gino dengan nada suara dilembut-lembutkan. Iya. Ucap Arya jadi gugup. Tuan Arya kebetulan sekali mengantarkan Arsen. Saya pun kebetulan kembali mengantarkan Gino ke sekolahnya setelah sudah lama tidak. Mungkinkah ini terjadi karena kita berdua jodoh? Orang mengatakan jodoh saling bertemu dengan pertemuan yang tidak disangka-sangka. Ucapnya sambil terus mendekati Arya, sedangkan ia malah menghindar. Mungkin hanya kebetulan saja. Saya sendiri tidak memiliki niat untuk bertemu dengan Anda. Jawab Arya sedikit pedas. Hah? Tuan Arya terlalu kaku berbicara pada seorang wanita. Saya yang terlalu agresif menjadi sangat malu. Tapi kita berdua sangat cocok, jika sampai menikah nanti mungkin hidup Tuan akan lebih berwarna karena pribadi saya sangat periang. Iya. Ujar Arya panas dingin dengan bibinya Gino yang terus mendekatkan diri pada tubuhnya. Iya. Itu tandanya Tuan juga setuju saya akan menjadi ibunya Arsen. Bukan. Maksud saya adalah, terhenti. Tuan Arya tidak perlu mengelak. Saya tahu saya adalah wanita yang sangat cantik dan juga seksi. Tapi jangan kecewa dengan usiaku yang sudah 40 tahun dan statusku janda. Anda seorang janda. Terkejut Arya. Tuh kan. Saya sudah menduga Tuan pasti akan terkejut dan kecewa pada saya. Tapi kejujuran berada di atas kebenaran, lebih baik jujur daripada menyesal di akhir. Aku adalah korban perselingkuhan, suamiku lebih memilih istri muda dibandingkan istri yang menemaninya dari nol. Malah curahan hatinya berkata lalu, menambahkan. Tapi Tuan Arya tidak perlu khawatir. Walaupun kita terpaut usia yang jauh dan kau lebih muda dariku, berpenampilan seperti ini masih terlihat seperti remaja. Dan masalah urusan R4 jang aku masih ahli untuk memo 4 skanmu, dan kita bisa memiliki anak pertama karena suamiku sendiri dulu tidak pernah menyentuhku. Ujarnya terlalu kekeh. Membuat Arya yang mendengarkan beraut wajah memerah dan tegang. Maaf Nyonya, sepertinya perkataan Anda terlalu dewasa. Anda harus memperhatikan jika di sekitar ini ada anak-anak. Mereka tidak sepantasnya mendengar perkataan itu. Ujar Arya menasihati. Manis sekali.
Kau adalah ayah yang sangat perhatian. Tapi lain kali tidak perlu memanggilku dengan nyonya, aku tidak setua itu. Goda bibinya Gino pada Arya, yang tidak lepas dari rasa menyesal dan ingin menyentuh pipi Arya. Arhe. Hanya sedikit sentuhan kulit, tubuh Arya langsung merespon sentuhan wanita menjadi kesakitan dan sedikit muncul ruam kemerahan. Ada apa? Ada apa? Apa aku menyakitimu? Syok bibinya Gino mendengar Arya mengerang. Tidak masalah, tolong jangan mendekat. Ucap Arya sambil menjauh. Tapi Tuan Arya sendiri mengerang seolah sedang kesakitan tadi. Perasaanku mendadak khawatir. Bibinya Gino yang tidak tahu menahu merasa bersalah pada Arya. Selain itu, ia juga sangat khawatir pada pria yang dikaguminya itu. Dari kejauhan mobil berwarna hitam telah berhenti dengan memampangkan Ansel yang turun dari mobil. Ibu, Arsen dan Gino juga sudah datang. Aku akan langsung menghampiri mereka, ya. Tunggu Ansel. Pekik Dini menahan putranya. Ada apa Bu? Aku akan pergi lebih dulu, ibu juga akan ke sana untuk memberikan kotak makan itu pada Arsen, kan? Kebetulan bibinya Gino dan juga Paman Tampan ada di sini, ibu bisa bergabung untuk berbincang. Tanya Ansel berbalik saat hendak berlari menghampiri kedua temannya. Sepertinya ibu titipkan kotak makan ini padamu untuk diberikan pada Arsen saja, ya? Kenapa Bu? Ibu sendiri yang mengatakan akan memberikannya langsung pada Arsen. Ujar Ansel. Masalahnya di sana ada pria yang kuhindari. Aku tidak mungkin muncul di hadapannya dalam keadaan seperti ini di sini. Kejadian kemarin sudah cukup bagiku untuk tidak berhubungan lagi dengannya. Ujar Dini dalam hati yang menyadari jika Arya berada di sana juga. Aku lupa, di sana terdapat Paman Tampan. Ibu kan menghindari dia. Ucap Ansel menyadari. Niat hati ingin sekali bertemu dengan putranya Arsen, terhalang oleh kehadiran ayahnya di sana yang akan menghancurkan segalanya. Ibu harus segera pergi ke rumah sakit karena sudah banyak pasien di sana. Jadi, ibu titipkan padamu saja, ya. Meminta pertolongan Dini pada putranya. Baiklah, aku akan memberikan kotak makan ini pada Arsen. Lain kali jika ibu tidak sibuk, dan tidak ada Paman Tampan, ibu bisa bertemu dengannya. Ujar Ansel anak yang sangat baik dan mengerti keadaan orang tua. Iya. Ibu ucapkan banyak terima kasih pada putraku yang sangat baik ini. Maafkan ibu yang merepotkanmu, iya. Ini hanya hal kecil, ibu tidak perlu mengatakan terima kasih pada seorang anak. Ini adalah kewajiban anak untuk membantu orang tua. Jawab Ansel. Dini pun tersenyum dan membanjiri Ansel dengan kecupan untuk pergi belajar. Ansel mengambil kotak makan untuk Arsen sekaligus miliknya dan segera bergegas menghampiri kedua temannya. Dini kembali masuk ke dalam mobil dan menyaksikan sebentar Arya, yang terlihat bersama dengan wanita yang diyakini bukan Valeri. Apakah dia benar-benar bahagia bersama istrinya sampai mengantarkan Arsen ke sekolah bersama? Tapi wanita itu tidak terlihat seperti Valeri. Ujar Dini dalam mobil. Aku tidak tahu apakah kejahatan Valeri sudah terbongkar atau belum. Aku harap keadaan sepasang suami istri yang saling mencintai itu baik-baik saja. Lanjut Dini. Jikapun tidak, dia tetap menjadi pria angkuh yang membanggakan ketampanannya dengan dipergunakan untuk menarik wanita. Dia sama saja Arya yang playboy. Apa mereka tidak tahu jika mereka sedang dijadikan tontonan anak-anak? Bisa-bisanya dia berdekatan dengan wanita di hadapan putraku. Cetus Dini kesal pada Arya. Lah melihat kemesraan Arya dan juga bibinya Gino yang terlihat sedang meniup pipi Arya. Tanpa keterangan jelas Dini sangat marah. Daripada semakin emosi ia pun segera pergi melajukan mobilnya ke rumah sakit sebelum Arya melihat keberadaannya. Biarkan aku obati lukamu ini dengan meniupnya.
Aku yakin kau akan langsung sembuh dengan hembusan angin cinta yang keluar dari mulutku ini. Goda terus bibinya Gino. Tidak perlu nyonya, sebaiknya Anda pulang saja karena anak-anak akan segera masuk. Gugup Arya terus menghindar. Tapi katakan lebih dulu apa yang terjadi dengan pipimu. Sekarang sedikit memerah padahal tadi tidak, maka dari itu ini muncul secara tiba-tiba. Bukan masalah. Sebentar saja nanti akan sembuh. Sepertinya kau alergi panas matahari, iya. Memang pagi ini sangat cerah dan matahari sudah bersinar terik. Tandanya alam mendukung pertemuan kita. Sayang sekali wajah tampanmu jadi seperti ini. Tidak perlu menyalahkan alam, ujar Arya dingin. Lain kali aku akan membawakan payung untukmu, ya. Agar kau tidak kepanasan dan kulitmu terbakar. Terima kasih atas tawaranmu. Ujar Arya bergegas menghindar saat matanya mendapati Ansel yang datang menghampiri mereka. Ansel, kau baru datang. Sapa Arya. Iya Paman Tampan, aku datang tidak tepat waktu, terkadang terlalu pagi dan terkadang kesiangan. Paman Tampan sendiri mengantarkan Arsen, iya. Jawab Ansel. Iya. Kau datang sendiri? Tanya Arya. Aku dah. Perkataannya terhenti. Ansel berpikir sejenak berbicara dalam hati. Tidak, ini adalah pertanyaan menjebak. Arsen sangatlah cerdas. Ayahnya pasti lebih cerdas. Paman Tampan pasti sedang bertanya mengenai ibu. Ibu sangat takut dengan Paman Tampan, aku tidak mungkin memberitahu keberadaan ibu padanya. Gumam Ansel. Maksudku. Tidak Paman Tampan. Aku datang diantarkan oleh nenekku. Dan nenek sudah kembali setelah mengantarkan aku di sana. Jawab Ansel demikian sambil menunjukkan tempat dia turun dari mobil. Jadi, ibu mertua yang mengantarkan Ansel ke sini. Apakah karena Dini menduga jika aku akan berada di sini, dia tidak jadi mengantarkan Ansel ke sekolah? Hanya karena takut bertemu denganku. Arya pun sedikit kecewa hari ini Dini tidaklah datang mengantarkan Ansel ke sekolah. Padahal dengan dia mengantarkan Arsen, lalu dapat bertemu dengan Dini adalah sebuah kesempatan baginya. Baiklah. Jam pelajaran akan segera dimulai, sebaiknya kalian bertiga segera masuk. Baik Paman. Jawab Gino dan Ansel. Dan Arsen, mungkin saat kau pulang sekolah nanti, ayah tidak akan menjemputmu. Ayah akan hanya mengantarkanmu saja ke sekolah setiap hari. Nanti ayah akan beritahu Pak Ari untuk menjemputmu. Ujar Arya pada anaknya. Aku tidak peduli. Lebih baik ayah sibuk bekerja di kantor daripada harus memperdulikan aku. Cela Arsen yang masih marah akibat kelakuan Arya bersama bibinya Gino tadi. Arsen langsung pergi masuk menuju kelas. Meninggalkan kedua temannya. Baiklah Paman, kami akan segera masuk. Sampai jumpa kembali. Dan jangan lupa bawa bibiku bersamamu. Ayo Ansel. Goda Gino yang membuat kepercayadirian bibinya meningkat dan tersipu malu. Ah, Gino keponakanku tersayang. Kau bisa saja menggoda bibimu ini. Tolong jangan ingin membawaku bersama denganmu, Tuan bisa membawaku setelah menikah. Ujarnya. Arya sangat geli mendengar bibinya Gino bicara yang tidak ada habisnya yang terobsesi pada dirinya. Maaf permisi, saya harus pergi ke perusahaan sekarang. Pamit Arya. Baiklah. Semangat bekerja untuk menafkahi anak-anak kita nanti. Terus godanya sampai Arya keleyengan menanggapi tante-tante yang menggodanya. Dengan cepat Arya menambah kecepatan jalannya yang masih terlihat gagah walaupun dalam situasi kondisi mendesak. Lah masuk ke dalam mobil dan akhirnya bisa bernafas dengan lega. Terlihat bibinya Gino masih menatap kepergian mobil Arya yang sudah menjauh sambil melambaikan tangannya. Arf. Tampannya suamiku.
Pekiknya sambil melompat-lompat kecil senang dan segera masuk mobilnya untuk pulang. Arsen tunggu, kau meninggalkan kami setelah marah ada ayahmu. Ujar Gino bersama Ansel yang berlari menghampiri Arsen. Apa yang sudah membuatnya marah? Tanya Ansel yang kedapatan terlambat datang sehingga tidak tahu apa yang terjadi. Hahaha. Dia sepertinya marah karena bibiku menggoda ayahnya tadi. Tawa Gino yang nyaring. Lain kali bibimu tidak perlu mengantarkanmu lagi. Ketus Arsen masih terlihat masam. Bukan bibiku yang salah. Ayahmu saja yang membuat penasaran kenapa tiba-tiba mengantarkanmu. Wajah bibimu sangat tebal memakai make up tadi. Cela Ansel. Hahaha. Kalian berdua ternyata sama-sama mempermasalahkan make up bibiku yang tebal rupanya. Tidak perlu heran, dia merias wajahnya seperti itu hanya untuk menutupi wajahnya yang sudah berkerut. Ejek Gino pada bibinya itu, bibimu sudah tua. Cela Ansel. Gino pun tidak bisa menghentikan tawanya. Ia tertawa bersama dengan Ansel yang menganggapnya lucu. Sangat berbeda dengan Arsen yang selalu berekspresi datar dan sama sekali tidak menariknya ikut tertawa.